Halo YouTube, kembali lagi bersama Om Bos di sini. Hari ini Om akan ajak kalian untuk melihat salah satu mobil yang sudah cukup lama menemani Om. Sebuah mobil yang Om suka pakai harian, meskipun kadang-kadang belakangan karena kebanyakan mobil udah jarang dipakai. Mobilnya apa? Mari kita lihat bersama-sama. Let's go. Om akan tunjukkan hari ini secara detail mobil apa yang Om maksud. Nah, inilah mobil yang Om maksud, sebuah Mercedes-Benz S-Class S350L yang long version dengan kode sasis W221. Mobil ini dulu Om suka pakai harian, tapi belakangan karena sudah ada yang baru penggantinya, mobil ini sudah agak terbengkalai, jarang dipakai. Tapi tetap Om sayang sama dia, dan Om hari ini khusus buatkan video tentang dia. Mari kita bahas satu persatu desainnya dari depan. Let's go. Nah, mobil S-Class ini sendiri panjangnya cukup panjang, sekitar hampir 5,2 meter. Jadi seperti terlihat bodinya gambot dan besar sekali. Tapi tetap kalau kita udah nyetir sih sebenarnya nggak berasa begitu besar. Memang dari luar kelihatannya gede banget. Warnanya hitam seperti terlihat. Mari kita lihat dari depan. Lampunya sendiri sudah menggunakan di-xenon. Jadi sudah proyektor dengan HID, tentunya pada zamannya belum ada LED. Warnanya agak sedikit ke putih-putihan gini. Dia punya backgroundnya kayaknya silver gitu, matching dengan fog lampnya. Nah, ini fog lampnya seperti terlihat juga menggunakan aksen silver. Bohlamnya masih halogen biasa. Lalu grillnya sendiri grill khas Mercy, cukup besar dengan lambang 3 point star kebanggaannya. Ini lambangnya. Di bawah sini ada air duct biasa ya. Bentuknya memang lebar mobil ini, grillnya pun lebar banget, jadi kelihatannya gede gitu mobilnya. Lalu di sisi sini juga sama. Di atas kap mesin sendiri ada 2 bolongan yang berfungsi untuk membuang panas. Dan dua-duanya ini bukan aksen doang, tapi memang berfungsi bolongnya. Wipernya frameless, ada 2, kiri dan kanan. Lalu kita lihat dari bagian sampingnya sendiri, velgnya sendiri ini bawaan pabrik. Jadi Om belum ganti-ganti velg karena ini mobil operasional kantor, kita nggak ganti-ganti. Bentuknya paling 5 seperti ini. Bentuknya cukup oke, ringnya 18 dengan ukuran ban 245 45 R18. Kalau kita jalan sedikit ke samping, terlihat sekali lengkungan fendernya ini gede. Jadi ini kalau lihat dari sini, tuh fendernya ada lekukannya gede kayak balon gitu, kayak over fender tapi bawaan pabrik. Kita lihat ke belakang sedikit. Sampai ke belakang ini ada satu garis krom yang memanjang di bawah sepanjang pintu untuk memberikan kesan elegan tentunya, karena ini memang mobil full elegan. Om suka sekali dengan aksen krom-kroman. Di sini pun banyak krom-kromannya. Terus panjang kaca sampai ke belakang. Tarikan pintu pun diimbuhi aksen krom. Two-tone, ada kromnya, ada warna bodinya, jadi elegan, nggak krom semua, nggak kayak mobil murahan gitu, jadinya elegan. Spionnya sendiri seperti ini, ada lampu sennya. Ini belum facelift, jadi dia posisinya spionnya masih agak kecil, nggak terlalu gede. Kita ke roda belakang. Roda belakang bentuknya seperti ini, velgnya sama, ringnya pun sama 18 dengan ban juga ukuran sama 245 45 R18. Rem depan belakang sendiri sudah cakram, wajar untuk zamannya karena memang ini mobil mewah. Spakbor belakang pun sama, punya aksen gembung-gembung kayak yang depan, kayak ada over fender tapi bawaannya. Lalu kita lihat lampu belakang sendiri. Nah, ini lampu belakang sudah nggak orisinil, harusnya yang tahun ini masih menggunakan lampu belakang yang bukan model gini. Ini udah Om facelift ke model yang faceliftnya 2009 onwards. Kita lihat aksennya. Lampunya ini sendiri bagus, sudah LED ya, jadi kalau malam dia nyala. Terus juga sennya juga LED, brake lightnya juga semua LED. Ada komponen sedikit yang masih belum LED kayak lampu mundurnya, tapi dan again is okay. Ini tipenya S350, termasuk tipe yang menengah atas pada zamannya. Dan ini yang L, yang long version.
Jadi dia yang panjang gitu. Kalau di luar negeri ada yang short, tapi kebanyakan sih kalau di negara kita, di Indonesia, yang masuk yang panjang semua. Lalu knalpotnya sendiri udah 2, kiri kanan full asli knalpotnya, bukan perubahan. Udah diganti dengan tailpipe AMG, jadi agak sedikit lebih sporty. Ada tulisannya AMG di sana. Terus di bagasi juga ada aksen garis krum yang memanjang dari kiri ke kanan sampai ke kanan untuk memberikan kesan elegan dan bodinya terlihat lebih lebar dan kekar. Lalu kita lihat kemari ke bagian bagasi. Desainnya sangat bagus karena ini berlapis dan bertumpuk bentuknya. Jadi lihat, ini bagasi berbanding dengan bodi, spakbor, ini semua kelihatannya membentuk garis yang harmonis sekali seperti sebuah kapal selam kalau menurut Om, kayak puntun gitu. Manis sekali Mercedes-Benz, luar biasa. Lalu kita lihat ke atas ini ada shark fin antenna bawaan dari pabrikan. Lalu di atapnya sendiri ini ada panoramic roof. Jadi ini double panoramik. Maksudnya depan belakang bisa dibuka kaca blue drone-nya, tapi kacanya hanya bagian ini yang bisa dibuka. Jadi yang sebelah ini paten alias nggak bisa dibuka. Nah, kita lihat lagi tampak samping sini. Kita tarik lebih jauh supaya kalian bisa melihat betapa panjangnya mobil ini. Om masih melangkah ke belakang. Nah, luar biasa kan panjangnya. Sangat amat panjang mobil ini dan benar-benar mempunyai stance yang optimal sekali. Nah, kita lihat sekarang bagian sininya. Seperti tadi, velg belakang sudah Om ceritakan tetap ring 18, berbanding dengan bodi cukup pas-pasan lah ya, dibilang kecil enggak, tapi kegedean enggak, kekecilan enggak lah. Menurut Om pas-pasan. Pas gitu, ideal. Kalau mau keren ganti ring 20 atau 21 lebih keren lagi. Keren. Nah, sekilas tampilan luar sudah Om kasih unjuk semua. Sebentar lagi kita akan mulai membahas bagian interiornya. Mari kita bahas sekarang, kita masuk ke dalam, kita lihat dalamnya seperti apa. Mobil ini sudah keyless entry dan keyless start stop. Jadi tinggal masukin gini, kantongin kunci, buka pintu. Nah, ini dalamnya. Sekilas kita lihat dari luar, dalamnya seperti ini. Sangat amat mewah. Kita mulai dari pintu dulu sebelum kita masuk. Untuk door trim depan seperti ini, lengkap dengan beberapa tombol. Mulai dari sini ada tombol untuk mengatur jok kiri. Yang ini untuk memory seat ada 3. Ini untuk pengatur pendingin dan pemanas jok. Ini untuk setting jok, banyak sekali ini untuk door lock. Ini seperti biasa ada settingan untuk power mirror sama power window 4 titik. Nah, buat buka bagasi dan yang lain. Mari kita masuk dan kita nyalakan. Let's go. Nah, sekarang kita sudah berada di kabin S-Class Om. Seperti terdengar, peredamannya cukup baik, langsung kedap. Untuk menyalakan kita cukup menginjak pedal rem dan memencet tombol ini. Maka mobil akan segera menyala. Lalu dia akan kita nyalain AC dulu, agak panas. Nah, ini setirnya sendiri dan AC-nya sendiri semua sudah mengikuti memori. Jadi kalau kita sudah setting dia punya memorinya, jadi pakai kunci, misal kunci Om, dia otomatis pada saat masuk dia akan menyeting ke posisi mengemudi Om. Pada saat kita matikan mesin, nanti dia akan keluar, mundur dikit setirnya sama kursinya supaya kita lebih mudah untuk keluar. Tapi pas kita udah nyalain mesin, dia balik lagi ke posisi terakhir kita pakai. Demikian pula dengan AC-nya. Oke, kita bahas setirnya dulu ya. Setirnya sendiri ini steel kayu, bawaan Mercedes-Benz, kayunya kayu bagus. Ini di sebelah kiri ini ada tombol untuk mengatur MID di sana. Semua berbalut kulit buatan Mercedes-Benz, bukan kulit palsu, kulit asli semuanya.
Ini untuk telepon. Mobil ini punya Carphone, tapi memang masih bentuk jadul. Nanti Om akan kasih unjuk sekilas. Seperti inilah dalamnya, interiornya. Nah, ini ada tombol switch lampu. Jadi kalau mau nyalain lampu, matiin lampu semua dari sini. Sudah otomatis. Jadi kalau kita taruh di A, pada saat gelap dia akan nyala sendiri. Lalu yang ini adalah untuk headlamp washer depan. Jadi kalau hujan gitu, kotor, dia bisa nyalain. Ini rem parkirnya, sudah elektrik. Lalu instrumen cluster seperti terlihat sangat elegan, berbentuk layar. Jadi semua sudah Optitron kalau istilah orang biasa gitu ya, Optitron. Lalu di tengah ini yang Om suka ada detail-detail mewahnya seperti jamnya. Ini analog jamnya dan mewah sekali. Lalu di sini adalah sederetan tombol-tombol AC untuk penumpang dan pengemudi depan. Di sini ada layar yang gede sekali. Kalau kita on kan, ini bisa untuk tombol-tombolnya ada di sini. Jadi kalau kita pencet on, nanti dia akan nyala. Dan seperti itu tampilannya, bisa macam-macam, bisa untuk setting vehicle segala macam, beraneka ragam. Settingan bisa diganti dari sini, mulai dari lampu depan mau berapa lama tetap nyala, habis kita turun dari mobil, dan yang lain-lainnya semua dari sini. Bahkan AC pun bisa diatur dari sini. Nah, ini AC itu untuk atur AC-nya on atau off dari sini. Semua lewat kontrol tengah. Kalau Mercy kalau nggak salah nyebut ini command system, controller semuanya ada di tengah seperti ini. Di sini ada satu keunikan, dia bisa dibuka, cet, isinya keypad. Jadi kalau mau nelpon semua dari keypad yang ini, pencetnya gitu. Teleponnya ada di mana? Teleponnya ada di armrest tengah. Nah, ini adalah teleponnya. Bawaannya masih menggunakan handphone yang batangan kayak gini, mereknya Siemens. Masih berfungsi dengan baik. Sebelahnya ini remote untuk kontrol monitor belakang. Nah, setelah itu di sini ada sederet tombol, antara lain untuk naikin AirSUS, untuk nyalain matiin parking sensor, untuk keterangan masing-masing layar kiri dan kanan, dan juga untuk mentilt. Ini bisa ditilt, bisa diswivel ke kanan kiri, ke kanan tepatnya, supaya lebih ke arah pengemudi jika kurang kelihatan. Lalu kita melihat ke kaca spion tengah. Kaca spion tengah biasa aja sih, normal, nggak ada yang spesial dan istimewa. Di sini ada sederetan tombol untuk mengatur lampu-lampu kabin, untuk buka tutup shade sunroof. Ini tentunya untuk tombol sunroof. Panoramik maksudnya, yang ini lain-lain untuk lampu baca dan yang lain-lain. Sun visor sendiri semua sudah dilengkapi dengan lampu. Nah, seperti itu sun visornya, berlampu. Terus lacinya biasa sih, nggak ada yang terlalu istimewa. Fiturnya normal, gedenya wajar. Di sebelah sana juga Om kasih unjuk ada bagian penumpang. Depan juga mempunyai settingan yang sama dengan pengemudi. Jadi luar biasa, kiri kanannya sama nyamannya. Layout door trimnya pun sama dengan bagian pengemudi. Lalu di sini ada laci-laci yang bisa dibuka-buka, ada buat colokan 12 volt. Nah, ini CD changer. Nah, CD changer ada di sini. Jadi sudah built-in 6 disk CD changer. Jadi sudah lengkap sekali semuanya. Lalu yang ini di sini ada untuk cruise control yang menjadi satu stalk dengan speed limiter. Tuas transmisinya ada di sini. Lalu di sebelah sini ada tuas yang jadi satu khas Mercy. Sen sama wiper jadi satu. Nah, yang bawah ini, yang kecil ini untuk maju mundurin setir. Full elektrik, mantap. Wood panelnya sendiri luar biasa. Kalau kita lihat ya dari setir, sampai ke depan situ, sampai ke sini, terus diampenter ke kabin belakang juga full, membentang sepanjang-panjangnya ini semua. Tuh wood panelnya, lihat sampai ke sana. Luar biasa sekali. Oh ya, panoramic roofnya ini yang depan bisa dibuka, itu yang belakang cuman bludrunya doang bisa dibuka, kacanya paten. Kalau ini kacanya bisa dibuka, cuman Om nggak buka deh ya, panas banget hari ini, cerah panas, jadi Om nggak buka. Nah, joknya sendiri ini ada pori-porinya,
Seperti terlihat itu untuk mengalirkan udara jikalau mau cooler atau heater. Jadi udaranya akan mengembus dari perforatednya itu, selah-selahnya itu ya. Sekarang mari kita ke belakang yuk. Om ajak ke belakang untuk lihat Om punya legroom di belakang tempat Om nyetir. Om tinggi 170, ini posisi duduk Om. Nanti dari belakang kita akan kasih lihat seberapa lega atau sempitnya nih mobil sebenarnya. Let's go. Nah ini posisi Om duduk di belakang. Ini posisi duduk Om. Di depan ini jok yang tadi Om setir. Om tingginya 170 cm. Kalau kita lihat legroomnya, set dah, ini berapa nih? Sejengkal lebih. Sejengkal, hampir 1,5 jengkal katakanlah legroomnya. Jadi luar biasa besar banget, udah kayak di ruang tamu. Top abis nih mobil. Headroomnya sendiri kalau Om ukur kira-kira masih segini, which is hampir 3/4 jengkal lah, sangat tinggi. Dan yang Om suka adalah ada satu aksen wood panel sampai ke belakang. Gila banget gak tuh sampai ke belakang wood panelnya. Terus di sini full heater, cooler, settingan jok semua. Bahkan kita bisa recline kalau kita dorong yang ini. Joknya jalan tuh. Dan Om bisa full recline sampai ke belakang banget. Nanti Om kasih unjuk dari depan. Maksudnya apa? Ini untuk shade kere kiri kanan, kere belakang, power window kiri, power window kanan, kere belakang, sama yang lain-lain deh, pokoknya lengkap banget deh. Tuh sama sunroof belakang semua, bludrunya ini bisa dikontrol dari sini. Back pocket seperti biasa, tidak ada yang istimewa, normal bentuknya. Nah ini udah kelebihannya udah 4 zone climate. Kalian lihat di sini, tuh 4 zone climate lengkap dengan AC yang selayaknya AC, bukan cuman blower-bloweran. Good job. Oh, di sini juga ada lubang AC seperti hari biasa S-Class kali pesawat jet. Dan yang ciri khas S-Class dari dulu sampai sekarang adalah vanity mirror. Cekluk. Nah, mantap nggak tuh kalau kita mau ngaca dulu? Orang-orang penting kan sebelum turun ngaca dulu. Bisa dari sini. Kiri kanan sama ada masing-masing, jadi nggak berebutan kaca. Samping semua oke, kere semua oke. Ruangan kabin belakang enak banget, sangat airy. Kalau kita lihat ke atas seperti itu, lega, terang. Legroom gede banget. Gila ya, gede banget nih S-Class. Tuh ngeliatin kabin yang mewah banget. Kita ke kiri, kita ke kanan. Dailah, mantep emang S-Class, mobil orang kaya. Top abis. Oh iya, jok yang ini mungkin nggak kelihatan ya. Om kasih dari luar ya, buka pintunya. Pintunya sendiri juga lihat bukanya gede banget tuh. Tuh lihat bukanya. Buset. Orang gendut jok keluar masuk gampang. Nah ini mau kasih lihat joknya dan legroomnya. Lihat ya, ini udah Om reclining, ini udah nyender, ini udah maju. Gedenya masih segitu tuh. Gila nggak? Tuh. Gila habis deh. Mari kita balikin lagi ke posisi semula dari sini. Kita tarik ini, kita mundur. Kembali ke posisi semula sudah. Mantap. Oh ya, pintu juga semua sudah full vakum. Jadi kalau kita tutup gini cukup tidak terlalu, tapi juga tetap harus ada sudut pasnya. Jadi nah segitu. Kalau terlalu jauh juga dia nggak vakum. Jadi mesti diukur sudutnya kira-kira yang pas. Oh ya, bagasi. Sekarang kita lihat bagasinya. Bagasinya sendiri belum power back door sih, cuman udah langsung pop up gitu. Bagasinya kayak gitu, dalamnya semua materialnya bludru dengan baik. Di sini biasa ada segitiga pengaman. Sorry bagasinya agak kotor karena mobil dipakai. Tapi gedenya, buset luar biasa nih. Mau koper berapa biji juga, mau pindah rumah juga muat pakai ini. Luar biasa memang. Bagasi gede, mobil gede, wajar sih ya. Oh ya, bagasinya pun vakum. Nah, langsung nutup dia. Set. Nah, sebentar Om akan kasih unjuk ruang mesin, lalu kita sekalian tes jalan. Oke. Kita lihat dulu ruang mesinnya. Kita matikan dulu. Matikan, tinggal pencet ini. Terus setir langsung naik seperti yang Om bilang tadi, jok langsung mundur supaya pengemudinya
bisa lebih leluasa keluar masuk daripada kabinnya. Kita tunjuk lagi view-nya dari depan. Set. Mantap. Sebentar kita buka ruang mesin, habis itu kita tes jalan. Untuk mesinnya sendiri menggunakan 6 silinder V6 dengan kode mesinnya M272. Dia mengeluarkan tenaga 272 PS dengan torsi 350 Nm. Cukup untuk menghela mobil yang tidak kecil ini. Menurut Om tenaganya just right. Tidak terlalu boyo tapi juga nggak sampai kencang berlebihan. Didukung dengan konsumsi bensin juga menurut Om yang masih manusiawi untuk dalam kota. Oh ya, mobil ini juga mempunyai keunikan yaitu akinya ada 2. Nah, yang ini aki di depan, nah lagi ada yang di belakang. Ini kalau kata Mercedes-Benz namanya starter battery. Jadi ini untuk kayak elektrikalnya sama motor startnya. Lalu yang bener-bener gede ada yang di belakang. Jadi akinya double. Nah, seperti itulah penampakan ruang mesinnya di mobil Om. Mari kita lanjutkan dengan tes jalan. Sekarang mari kita tes jalan sambil cari kopi. Let's go. Nah, mobil ini transmisinya otomatis 6 percepatan. Diletakkan di sebelah setir, jadi sangat memudahkan. Jadi di sini nggak ada, bagian tengah nggak ada yang namanya tombol-tombol persneling. Semua diletakkan di kanan. Jadi sekarang kita lagi mengetes kenyamanannya dulu ya. Ini jalanan konblok tadi, sekarang udah masuk ke aspal lagi. Ini mobil kalau ngomongin kenyamanan, Om kasih nilai ya 9. Kenapa? Karena suspensinya semuanya suspensi udara, air suspension, sangat amat luar biasa lembut sampai ngantuk. Di depan jadi sopir enak, di kiri juga enak, di belakang juga enak. Jadi di semua sisi untuk mobil ini menurut Om kenyamanannya 9 jempolan. Kekedapan kabin juga luar biasa kedap, bunyi-bunyi dari luar semuanya nggak ada yang kedengaran. Sangat bagus insulasi dari kabin dari mobil ini, luar biasa. Road noise juga nggak banyak, bunyi-bunyi motor liwat di sebelah, bunyi-bunyi mobil liwat, itu semua nggak ada. NVH-nya baik. Om kasih nilai juga mobil ini 8. Nah, untuk posisi mengemudi sendiri mobil ini menurut Om karena penyetelannya sangat amat banyak, jadi bisa di-customize sesuai mulai dari sandaran, bisa dinaik turunin, sudutnya bisa dimiringin. Jadi menurut Om sih hampir semua orang harusnya akan mendapatkan posisi mengemudi yang ergonomis dan ideal di mobil ini. Jadi seharusnya tidak akan menjadi kendala. Semua orang rata-rata baik itu tinggi maupun pendek akan merasa nyaman dan ergonomis untuk mengemudikan mobil ini. Posisi visibilitas sendiri, kaca depan cukup besar, pilar A cukup tipis, tidak terlalu mengganggu, landainya pas, spion agak sedikit kurang besar untuk yang versi pre-facelift ini. Harusnya lebih gede, Om lebih seneng. Tapi oke lah, masih kelihatan. Ke belakang kaca juga gede, tidak ada kendala sama sekali. Mobil ini anehnya, kalau kita dari luar kan 5,2 meter gitu ya. Kayaknya mobil gambot gitu ya. Tapi begitu kita udah mulai menyetir, kalau duduk sebagai penumpang tetap gambot. Tapi jika kita mulai menyetir mobil ini, itu rasanya tidak, sama sekali tidak besar, enak. It's shrink around you, so it becoming smaller gitu. Jadi nggak sampai gede banget lah pokoknya kalau nyetir mobil ini. Menurut Om tetap enak. Terus untuk posisi dia punya pedal-pedal semua juga pas. Posisi pedal rem, pedal gas, footrest sebelah kiri. Material kabin juga membuat feel good karena semua yang tersentuh itu semuanya very very high quality. Wood panel di bagian atas setir ini juga kalau buat kita pasin gini enak banget nih, nggak licin, nggak sampai buat keringetan gitu, bahannya enak lah pokoknya. Instrumen cluster juga sangat jelas. Overall mobil ini sangat oke. Nah, untuk performa sendiri gimana? Seperti tadi Om ceritakan, mobil ini menggunakan mesin 3500 cc dengan tenaga itu 272 PS dengan torsi 350 Nm, which is untuk menghela bobot mobil yang 2 ton kurang lebih ini cukup oke. Tidak pelan, tidak kencang, mobil ini just right. Bunyi mesinnya sendiri juga sangat halus, hampir tidak terdengar di kecepatan rendah, RPM rendah, tapi begitu dia terbuka katupnya di RPM katakanlah 3500 ke atas gitu ya, suaranya merdu sekali. I like it. Mesinnya juga sangat refine, sangat smooth dan effortless untuk menghela bobot seberat ini. Very 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 good job.
Turning radius sendiri juga untuk mobil segede gini tidak serem, alias gampang untuk bermanuver. Putaran balik pun rata-rata 1 kali dapat. Jarang sekali Om merasa perlu 2 kali bolak-balik. Untuk dia punya turning radius, Om bilang ini untuk mobil segambot ini oke. Nah, kita lagi nyoba lagi sekali jalan rusak ya. Mungkin di kamera nggak gitu jelas, tapi ini jalan sebenarnya rusak banget, nggak enak banget tekon bloknya. Tapi sama sekali nggak berasa keras ini mobil. Very very refined, very very empuk, and very very enak. Good job. Nah, untuk kelengkapan sendiri untuk membantu bermanuver, dia punya sensor parking depan belakang. Terus dia juga punya kamera mundur yang otomatis akan muncul di layar tengah. Jadi kalau kita meskipun mobilnya gede gini, untuk bermanuver nggak sampai menyulitkan. Tapi tetap Om ingatkan, jangan terlalu percaya dengan yang namanya teknologi begitu. Tetap pakai mata sendiri, karena namanya sensor bisa lagi error atau bagaimana. Tetap kita pakai mata kita sendiri untuk melihat apakah aman atau tidak untuk bermanuver. Terus dia punya pengereman depan belakang sudah cakram, luar biasa pakem. Body gambot begini nggak berasa sama sekali keteteran ngeremnya, luar biasa. Konsumsi bensin itu yang paling sering Om ditanyain orang. Ini Om mau tarik dikit sini ya. Nah ini Om taruh di sport mode nih. Tuh very very merdu. Wah, luar biasa. Oh ya, sebelum konsumsi bensin, mobil ini punya 3 settingan untuk transmisinya. Yang pertama adalah comfort atau C, itu jadi dia untuk comfort mode, jadi perpindahan gigi tidak terlalu agresif. Terus throttle response juga nggak sampai terlalu agresif. Lalu ada sport mode itu lebih agresif, perpindahan gigi terjadi di pada RPM lebih tinggi. Dan satu lagi manual ini dia punya bukan pedal shift, button shift. Di belakang setir ini, di kiri sama di kanan ada tombolnya. Kiri di sini untuk nurunin persneling, yang di kanan untuk naikin gigi. Jadi ya gitu deh, mobil saloon tapi ada sedikit aura-aura sportinya. Oke, konsumsi BBM seirit-iritnya Om pernah pakai keluar kota waktu itu. MID, anggap dia nggak bohong nih MID-nya, menunjukkan bahwa konsumsi BBM-nya itu 1 liter bisa mencapai 13 km waktu itu. 13 sampai 14 lah kilometer, tergantung pas lagi turunan naikan lagi ditarik apa enggak, tapi rata-rata anggaplah 13. Sedangkan untuk dalam kota, mobil ini pernah seboros-borosnya kalau macet total itu Om 16, 15 pernah. Jadi rentang kisaran bensinnya ya gitu deh, 114 pada paling irit pernah terjadi tapi jarang. Terus di posisi paling boros 15 itu kalau macet total. Pernah Om mencatat rekor paling parah itu 15. Tapi terbayar dengan semua konsumsi bensin tersebut, terbayar lunas dengan kenyamanan yang diberikan mobil ini. Jadi Om merasa tidak salah memang kalau Mercedes-Benz menjadikan S-Class ini sebagai flagshipnya. Jadi dia sangat amat comfortable. Terus juga hampir semua teknologi baru Mercedes-Benz selalu menyematkan di S-Class dulu, baru diturun-turunkan ke E-Class dan ke C-Class. Dan memang selama bertahun-tahun dari dulu sampai sekarang, S-Class itu selalu menjadi benchmark daripada sebuah mobil saloon yang paling nyaman di dunia untuk kelasnya. Good job Mercedes-Benz. Om merasa dibandingkan dengan seri 7 atau Audi A8, tetap the king of all luxury big saloon tetap S-Class. Sonderklasse is the best. Oke, jadi Om rasa sekian untuk tes jalan kali ini, dan ini juga wrap up semua video tentang S-Class Om. Kalau ada pertanyaan silahkan isi di komen, sebisa mungkin Om akan jawab. Kalau Om belum jawab, kalau ada yang mau message Om bisa via Instagram, silahkan di @Instagram Om, namanya Ascenti, @Ascenti, T-nya 2, ASCNTTI. Lalu buat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Om supaya Om lebih bersemangat membuat video. Jangan lupa diberikan like-nya, dan kalau bisa subscribe jangan lupa pencet loncengnya biar selalu tidak ketinggalan update terbaru dari Om Bos. Dan again, thank you for watching. Om Bos pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. See you guys, God bless you.